Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Politik bersama saya Alif Fikri Hakim. Dan saya Nuraili Fatimah. Kita bakal menguliti kebijakan publik dari lensa ekonomi politik. Nah, kita mau mulai lewat satu pertanyaan sederhana. Tadi siang makan pakai nasi nggak? Oh, pasti dong pakai nasi. Tapi sadar nggak sih kalau misalkan harga beras itu semakin lama semakin naik? Gue baru baca berita nih, kemarin ini di pertengahan bulan Mei itu harga beras tuh makin naik menurut data dari BPS. Itu harga di pasaran beras medium itu naik sekitar 15.300 loh. Betul banget. Bahkan BPS mendeteksi ada lonjakan harga beras yang meluas di 111 kabupaten dan kota di Indonesia. Mulai dari Bali sampai wilayah pelosok seperti Mahakam Ulu dan Teluk Bintuni. Ini kan sebuah paradoks. Katanya panen naik kok beras makin mahal. Ada ilusi apa di balik swasembada pangan kita? Nah, daripada kita salah-salah dan kita lebih menerka-nerka, kita bakal ngebahas soal ini tuh lebih jauh, lebih lebih lanjut lagi dengan narasumber kita yaitu Mas Nalar Al Khair. Ya di sini selaku Direktur Pangan Desa dan UMKM dari Sigmapi Research. Halo Mas Nalar, bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Mungkin Mas kesibukannya akhir-akhir ini apa ya Mas? Iya, kalau saya pada dasarnya kan fokus di penelitian, kalau dari sisi ekonomi, tetapi kemudian juga beberapa hal juga berkolaborasi dengan lembaga negara, tapi bukan pemerintah sejauh ini. Dan juga sebagai konsultan untuk manajemen risiko dan tata kelola di beberapa BUMN dan lembaga yang lainnya. Jadi memang aktivitas sehari-hari fokus di penelitian, di research, tetapi kemudian tidak hanya research di bagian ekonomi, tetapi juga di manajemen risiko dan tata kelola. Oke. Nalar ini juga cukup aktif menguliki isu pangan desa sampai ekonomi masyarakat ya. Jadi pas banget buat diajak ngobrol soal harga beras yang makin kesini tuh makin jadi perhatian banyak orang. Langsung saja kita bahas sebenarnya apa yang lagi terjadi sama kondisi pangan di Indonesia sekarang ini. Nah, Mas Nalar, kami kan juga memantau nih berita di internet, media sosial belakangan ini. BPS itu menyatakan bahwa kenaikan harga beras ini di 111 daerah itu terjadi karena stok lokal tuh menipis setelah masa panen lewat. Apakah betul, Mas? Kalau misalnya kita mau lihat trennya, ya kalau kita mau lihat tren itu paling tidak ya dari selama setahun lebih, hampir 2 tahun belakangan ini, harga beras itu mengalami kenaikan kira-kira 6-10% dari harganya ya. Nah, sebetulnya fokusnya itu bukan hanya di harga, tapi dengan beras, masyarakat itu ketemu atau bisa menemukan beras yang sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah. Jadi pemerintah itu punya aturan sebetulnya, namanya aturan harga eceran tertinggi beras. Nah, yang terbaru itu tahun 2025 dari nama judulnya itu Keputusan Kepala Badan Pangan nomor 299 tahun 2025, itu di bulan Agustus. Nah, itu disesuaikan tuh penyesuaian baru soal harga beras, harga eceran tertinggi. Berarti logika berpikirnya namanya harga eceran tertinggi, beras itu tidak boleh dijual dengan harga di atas itu. Jadi sekarang itu yang perlu difokuskan adalah klaim stok yang banyak harus sejalan dengan rasionalitas harga dong. Dan pemerintah sendiri punya aturan. Dan ketika aturan itu tidak dijalankan, pemerintah juga punya mekanisme bagaimana membuat harga itu kembali masuk ke range harganya yang ditentukan pemerintah. Harusnya seperti itu. Tapi tadi kan Mas sudah bilang kalau misalkan ada namanya HET ya Mas ya. Cuman apakah data tersebut mempengaruhi banget nih dengan harga HET juga data-data dari pemerintah? Apakah itu sebenarnya tuh masalahnya itu masuk nggak sih Mas ke masalah produksi, distribusi dan pola pangannya itu?
Ya berarti kan ada masalah di distribusi, logika sederhana. Kalau klaimnya benar ya. Oke, benar. Pertama gini, kenapa sih bisa harga naik? Kan gitu. Ini kan ada hukum, kalau di ekonomi ada supply dan demand. Ada Betul. hukum permintaan dan penawaran. Betul. Nah, apa kemudian dengan stok yang banyak, kita jadi makan beras lebih banyak? Kan enggak. Enggak. Enggak kan? Enggak dong. Kan permintaannya relatif sama. Betul. Kan gitu. Kita tiba-tiba masyarakat Indonesia yang biasa cuma makan ibaratnya satu orang misalnya satu bulan itu 2-3 kilo misalnya gitu ya. Nah, apa kemudian karena stoknya banyak dia kemudian jadi makan 10 kilo kan enggak. Kan gitu. Nah, logikanya tuh di situ. Pada dasarnya permintaannya juga nggak naik-naik amat. Nah, itu yang harus dikontrol pemerintah. Nah, berarti pertanyaannya 5,3 juta ton yang menjadi stok yang dikuasai pemerintah. Klaimnya ya, kurang lebih 5,3 juta ton itu klaimnya. Itu ada di mana? Selama ini kan yang membeli itu kan Bulog. Belum. Nah, pemerintah sekarang nggak bisa ternyata untuk mendistribusikan atau membuat operasi pasar untuk menstabilkan harga. Kan pertanyaannya jadi di situ. Betul. Stok ada, Tapi tinggal bikin operasi. Nah, yang dulu melakukan operasi pasar namanya Badan Pangan Nasional biasanya, karena dia berfokus di hilir. Ya, on farm itu ada di Kementerian Pertanian. Nah, sekarang Menteri Pertanian dengan Kepala Badan Pangan itu dipimpin oleh satu orang, namanya Pak Amran Sulaiman. Jadi, dua lembaga ini yang dulu dipimpin dua orang, Pak Amran merangkap keduanya. Nah, justru yang perlu dipertanyakan adalah apa kemudian strategi pemerintah, terutama Pak Amran sendiri, dalam kemudian melakukan normalisasi harga atau melakukan stabilisasi harga dengan klaimnya 5 juta ton stok yang all time high ini gitu. Ya, mungkin juga perlu disenggol Menko Pangan Pak Zulhas gitu. Kan Menko. betul. Kalau ngomongin soal harga beras, masyarakat sering lihat polanya itu-itu aja. Saat harga naik, polusi yang paling sering muncul biasanya operasi pasar atau impor. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kebijakan seperti ini justru sering menempatkan petani dan konsumen kota di posisi yang sama dirugikan, Mas? Jadi kalau misalnya dibilang pemerintah itu dia tahun 2025 bulan Januari itu menaikkan pembelian HPP namanya, harga pembelian pemerintah untuk gabah, GKP, gabah kering panen. Which is itu bagus untuk petani, ya kan? Which is itu bagus untuk petani yang sekarang di kisaran paling tidak di 6.500 per kilo. Jadi NTP nilai tukar petani di situ kan meningkat. Intinya petani punya duit lebih banyak. Jadi ada harga yang lebih baik yang diterima petani dibandingkan dulu. Nah, akibat Januari 2025, pemerintah melakukan penyesuaian HET dong, karena harga bahan bakunya, si gabahnya, udah dinaikin. Harga untuk ngejual di konsumennya, otomatis harus disesuaiin. Nggak bisa pakai harga lama dong, karena kan pembelian gabahnya inputnya udah naik. Makanya keluarlah aturan HET Kepala Badan Pangan itu yang bulan Agustus tahun 2025. Nah, dia merubah HET. Di situ harga beras premium, HET-nya juga dirubah. Ya. Make sense ya, make sense. Jadi konsumennya juga kemudian berubah. Ya dampak kemudian ada kenaikan, ya mau nggak mau, harga inputnya naik, keluaran sampai produk akhir yang diterima konsumen naik. Itu udah disesuaikan, udah. Itu. Nah, pertanyaannya, definisi mahal ini apa? Nah, definisi mahal itu kita sederhana aja. Definisi mahal itu adalah harga yang berada di atas harga eceran tertinggi pemerintah. Sederhana. Kita pakai itu aja definisinya. Karena pemerintah punya aturan. Nah, Berapa persen misalnya untuk di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Dia lebih mahal sekitar 11%. Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera. Untuk beras premium ya, yang paling gampang ditemukan di pasar modern gitu. Jadi
pasti yang terjadi sekarang adalah kesulitan menemukan harga beras premium di harga sesuai dengan harga eceran tertinggi di pasar modern. Itu yang susah. Oke. Jadi dan juga nih Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas. Bahkan ini juga sempat muncul pertanyaan. Kalau misalkan kenaikan harga beras itu ternyata ikut dipengaruhi dengan naiknya biaya kemasan akibat kondisi ekonomi global. Menurut Mas, kenapa sih kebutuhan pokok seperti beras bisa sangat terdampak oleh faktor luar seperti ini? Apakah ini memang tata kelola pangan kita yang memang belum kuat, Mas? Bukan, karena pertama gini, kalau misalnya kita balik ke isu dulu. Pemerintah klaim kalau kita tuh swasembada beras. Kalau saya yang ditanya, saya bilang benar. Pemerintah benar, kita swasembada. By definisi. By definisi. Dengan definisi asumsi bahwa, bukan asumsi, realitanya 90% kebutuhan dalam negeri kita bisa penuhi dengan produksi sendiri. Gitu ya. Udah swasembada, sudah. Dari dulu kalau misalnya asumsi definisi 90%, sudah dilakukan. Itu by International Rice Research Institute definisinya kan. Nah, kemudian kenapa ada mencuat ya? Kalau misalnya dibilang karena harga plastik naik karena akibat perang, karena plastik itu residu dari proses mining, bukan mining, menghasilkan minyak ya. Karena minyak naik, otomatis dia berdampak ke plastik juga salah satunya kan gitu kan, petrochemical kan. Betul. Nah, tentunya ada kontribusi, pasti ada. Tapi kalau misalnya orang yang mengamati pergerakan harga dan kondisi ketersediaan beras di lapangan gitu ya. Ini kan urusan plastik naik kan baru urusan bulan Februari. Ya kan. Nah, sedangkan masalah beras yang dengan kualitas premium ya, variasinya berkurang jauh dibanding yang dulu itu terjadi dari sebelum itu gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi intinya dari sisi produksi kita bisa memenuhi kebutuhan kita dan di sisi lain stoknya juga banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwa produksi kita melimpah lebih tinggi, ntar dulu bos. Iya. Pakai datanya BPS deh. Coba bandingin Januari Mei tahun ini dengan tahun lalu. Pasti Januari Mei tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu. Nah, jadi kalau misalnya diklaim bahwa produksi kita melimpah. Ya, efek kan kalau bahasa melimpah itu berarti saya mengasumsikan ada perbandingan Dari tahun kemarin. Dia lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya gitu. Ya. Kan itu berarti ada surplus. Ya kan? Nah, kalau saya lihat sih enggak juga. Gitu. Data BPS saya coba lihat. Dan itu enggak. Menarik banget pembahasan kita hari ini, Mas. Sebagai penutup, kalau melihat kondisi pangan di tahun 2026 sekarang, langkah apa yang menurut Mas paling penting untuk dibenahi pemerintah supaya persoalan harga dan ketahanan pangan ini nggak terus berulang? Ya, pemerintah berarti harus punya data stok, real stok di tiap daerah, dan kebutuhannya berapa. Nah, dari data stok itu, jadi stok itu jangan ditumpuk, 5 juta itu jangan ditumpuk dalam satu daerah dong. Kan gitu logikanya. Kalau misalnya ternyata ada pusat-pusat penghasil beras, stoknya nggak perlu banyak-banyak, orang dia ngasilin beras juga. Kan gitu. Nah, tapi di daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras, yang otomatis dia perlu mengambil dari daerah lain, nah itu harus dipastikan stoknya ada. Karena tadi balik lagi, ini urusannya hukum supply demand. Ya, harga itu akan naik ketika terjadi kelangkaan. Betul. Kalau berasnya barangnya susah, otomatis harganya akan naik. Kan gitu. Nah, makanya di situ jadi nggak masuk akal ketika harganya naik, tapi klaimnya pemerintah stok banyak. Gitu. Jadi itu yang perlu disinkronkan sama pemerintah. Dan pemerintah sendiri mengeluarkan aturan harga eceran tertinggi, ya mau diikutin, gitu ya. Nah, kalau misalnya
perusahaan atau siapapun yang melanggar aturan, tidak mengikuti aturan, ya silakan ditindak gitu loh. Tapi pertanyaannya, ketika pemerintah tidak menjalankan tugasnya, apa yang bisa diminta masyarakat sebagai kompensasi? Nggak ada kan Nggak ada. selalu. Nah itu mungkin menjadi catatan kenapa kemudian tadi statement bahwa masyarakat yang selalu dirugikan. Tapi kalau direct kemudian terjadi impor dan segala macam itu masyarakat dirugikan bukan dari sisi itunya, tapi impact dari pemerintah yang nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Nalar Al-Khair atas insting dan analisisnya hari ini. Dari diskusi tadi, kita jadi bisa lihat kalau persoalan pangan ternyata tidak sesederhana soal stok atau panen saja. Betul, karena di balik harga beras juga naik, ada juga banyak hal yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan pemerintah, distribusi pangan, dan juga sampai kondisi masyarakat di lapangan saat ini. Dan semoga obrolan hari ini bisa bikin kita lebih paham lagi soal apa sih sebenarnya yang terjadi di balik isu pangan yang lagi ramai dibahas belakangan ini. Saya Adi Fikri. Dan saya Nur Laili, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! One is the loneliest number that you'll